Dari duduk ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran coding, yaitu pembuatan konten digital oleh saya sendiri, Haryadi Sanjaya Eskom, untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pembelajaran coding itu sekarang sudah terkait dengan pelajaran informatika yang kalian pelajari juga di kelas 10 SMK ya. Ini jurusannya DKP ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli rabbah wa bil islami Bil Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Ahmad Syaroni, Ahmad Tri Ramdhani, Aina Oktaria, Ali Ananda Fitri, Andika Nadib, Aura Mutiara, Cika, Dapi, Dinda, Zaki, Gendis, Kamila, Khairuddin Salim, Muhammad Bintang, Nabil, Najwa, Naila, Olivia, Rokihan, Rika, Roy, Sastro, Syapira. Oke, kita mulai aja langsung dasar-dasar pembuatan konten digital. Konten digital itu apa sih? Ya, apa konten digital? Ya, jadi semua bentuk informasi yang kita dapatkan dalam bentuk digital itu termasuk ke dalam konten digital. Ya, apa sih ya yang sering kalian lihat, sering kalian temui? Itu di situ ada tuh. Bentuknya berupa teks, gambar, dan ya, tujuannya dari informasi yang kita dapatkan di situ apa? Tujuannya supaya kalian memperoleh informasi. Selain informasi apa lagi
Kira-kira. Biasanya kalau TikTok itu untuk apa? TikTok, Instagram. Apa sih yang dilihat sama kalian? Gambar. Gambarnya berupa, misalnya, promosi dari sesuatu hal ya. Setelah itu kalau di TikTok, video. Videonya itu menginformasikan apa? Ada yang hiburan, ada yang penjualan, ada juga yang, kalau penjualan itu mempromosikan sesuatu hal ya. Ada juga yang kata-kata motivasi misalnya, ya kan? Atau mempromosikan suatu apa ya? Suatu hal-hal yang sifatnya edukasi gitu ya. Nah, di sekarang yang sedang marak di TikTok itu masyarakat baru. Jadi kalian itu sudah mulai jarang tuh ngelihat konten-konten yang hiburan-hiburan yang bohong, berita-berita bohong. Pasti kalian langsung cari tahu kan itu kan. Kalau melihat ada sesuatu hal misalnya berita tentang gempa, pasti langsung kalian cross check kan, atau ada gedung yang hancur, kan bisa diedit itu ya. Kalian pasti akan cross check kan. Setelah itu benda-benda hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal sekarang, yang konten-konten buatan AI, banyak kan itu. Nah kita nggak bisa langsung percaya itu, harus kita cross check dulu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Jangan hanya menerima informasi dan kita bagikan secara langsung tanpa kita bertanggungjawabkan. Paham sampai di sini? Jenis konten digital itu ada berupa apa tadi? Teks, gambar, audio, video, dan apa itu? Yang biasa dimainin? Game itu interaktif. Ya. Itu konten-konten ini yang sering kita lihat, sering kita temui ini di aplikasi TikTok ya, kebanyakan ya. Jadi kalian karena kesehariannya menggunakan ini pasti sudah paham ya. Nah ini aplikasi-aplikasinya selain TikTok tadi, ada aplikasi Canva, ada semua Canva kan? Ada yang udah bisa Canva? Belum begitu menguasai? Ya. Canva-nya sudah yang gratis kan? Sudah dapat dari email belajar ID. Ada email belajar ID-nya? Ada. Dari SMP? Akun belajar ID? Belum ada. Nanti kalau di sini ada nanti diminta, itu untuk akses Canva semuanya gratis ya. Bisa dilihat yang berikutnya ada Figma itu desain, Adobe Suite, Photoshop, dan lain-lain itu nanti dipelajari juga di kelas 10 dan 11 ini untuk perangkat desain seperti jurusan kita, desain grafis ya. Dan berikutnya itu tentang web. Nah ini kodenya ya. Di era sekarang ini, digital marketing yang kalian pelajari sekarang saat di sekolah dan sekarang eskul ini, itu sangat penting untuk mengangkat branding kalian. Branding sebagai apa sekarang? Masih pelajar. Iya. Jadi mengangkat branding kalian sebagai pelajar, memperkenalkan kalian sebagai pelajar. Dan tidak hanya itu juga, tapi mengangkat nama sekolah juga. Berarti konten yang harus kalian buat itu harus konten yang mengedukasi. Mempromosikan sekolah bukan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana kondisi di dalamnya, bagaimana keseruan di dalamnya, bagaimana kondisi labnya, kondisi fasilitas di sekolahnya, itu kalian buat sebagus mungkin. Paham sampai di sini?
Ah, berikutnya materinya automasi dan optimasi konten digital. Yang kalian tahu dari 3 aplikasi tersebut pasti YouTube. Twitter ada yang punya nggak? Nggak. Nggak ada yang punya. YouTube tahu. Udah ada yang buat akun YouTube-nya? Belum. Jadi nanti kalian yang paling awal itu, paling depan, jelas sekali yang dipelajari yaitu YouTube. Dari sekarang sudah harus mulai buat akun YouTube-nya dulu. Untuk idenya nanti bisa kita pelajari. Bisa kita cari ide yang terbaik untuk kalian. Biasanya konten-konten di YouTube itu berbeda dengan konten yang ada di TikTok. Apalagi di Facebook. Perbedaannya apa? Konten yang ada di Facebook isinya konten tentang apa? Mengedukasi nggak? Enggak. Kebanyakan di Facebook kurang mengedukasi. Konten di Facebook itu nggak cocok untuk kalian. Kalau kalian bikin konten di Facebook, nanti orang komennya apa? Apa komennya? Ibu-ibu. Salam interaksi. Dia itu bun kan? Ada kata bun kan? Kalau kalian masih gadis dipanggil bun, berarti udah bunda-bunda. Berarti konten di Facebook kurang cocok untuk kalian yang anak muda. Ya. Kalau di TikTok cocok nggak? Kenapa cocoknya? Karena ada konten JJ. Tahu JJ? Kepanjangan JJ apa? Jedak jeduk. Jadi itu cocok untuk kalian yang anak muda. Di mana kita bikin konten jedak jeduk itu? CapCut, bukan capcut. Malu kalau kita jawab yang pakai kata capcut. Siapa yang punya CapCut? Yang punya Canva? Ya. Yang punya aplikasi edit lainnya yang di handphone apa? Selain CapCut? PN. Tapi saya pengguna CapCut karena CapCut saya sudah pro. Kalian karena belum pro, makanya nggak cocok di situ, ya. Kalau sudah pro, sudah premium, kalian cocok pasti karena semuanya bisa terbuka. Nah, kalian yang Canva udah bisa terbuka semua, ya. Yang sudah punya akun belajar ID, buka Canva, bisa semua, ya. Jadi yang cocok untuk kalian itu konten di TikTok. Kalau di YouTube cocok nggak? YouTube itu kebanyakan konten tentang tutorial, berarti edukasi. Sedangkan kalian masih perlu edukasi. Berarti kalian bisa buat konten di YouTube tentang hiburan aja. Nggak apa-apa buat konten di YouTube tentang hiburan. Nah, berikutnya materi tentang workflow produk konten digital. Yang pertama, ide. Yang pertama perlu disiapkan adalah ide, ya. Kalau sudah punya idenya apa kira-kira? Idenya.
Idenya apa? Yang kita cari itu gimana memperoleh ide? Memperoleh ide gimana? Yang udah punya konten di TikToknya, idenya dari mana tadinya? Dari mana? Kalau kita nggak bisa mempunyai ide, kita sekarang bisa buka di chat GPT. Tinggal kasih aja prompternya, apa? Buatkan saya ide konten 30 hari, 1 hari 1 konten tentang pendidikan untuk mempromosikan sekolah. Gitu. Lalu cari. Coba sekarang praktekkan di handphonenya. Coba buka di handphonenya. Ketikkan. Buatkan saya 30 ide konten untuk 1 bulan tentang, udah belum? Buatkan saya 30 ide konten untuk 1 bulan tentang edukasi dan promosi sekolah. Ada? Ada yang sudah ketemu? Coba kamu bacakan yang pertama apa? Profil sekolah. Pertama, profil sekolah. Kedua, fitur tour. Ketiga, guru hebat. Keempat, ekstrakurikuler favorit. Kelima, fasilitas unggul. Keenam, testimoni alumni. Ketujuh, fun fact sekolah. Ya, cukup. Itu untuk 1 minggu konten. Yang berikutnya, minggu berikutnya, coba Aura. Tes notifikasi belajar, tips mengatur waktu belajar, edukasi literasi digital, fun fact, video singkat, edukasi parenting, sharing alumni sukses. Ya. Yang berikutnya. Sudah ada? Coba kamu sebutkan 7. Tren pendidikan terkini, buat artikel atau video singkat tentang teknologi atau metode pengajaran terbaru yang digunakan di sekolah. Sudah? Sudah dapat? Bacakan. 7. Proses pembuatan produk atau jasa. Pengenalan kemasan dan fitur menarik. Soroti produk atau jasa tertentu, edukasi tentang manfaat dan promo. Udah. Ya. Kamu? Motivasi, belajar dari tokoh inspiratif, video singkat eksperimen sains sederhana, cara meningkatkan konsentrasi saat belajar, terus tips menghadapi ujian tanpa stres, pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Bagus. Itu beberapa contoh dari kawannya yang sudah mencari ide konten dari 30 hari mempromosikan sekolah, ya, tadi ya, bener kan? Ya, jadi sangat mudah sekali mencari ide konten. Yang berikutnya, coding. Kalau kalian mau mempromosikan dalam bentuk web, jadi kita memerlukan coding tadi. Caranya gimana memperoleh codingnya? HTML tadi, gimana cara buatnya? Cara mencarinya?
Masih pakai ChatGPT lagi. Ketik aja. Buatkan saya web. Buatkan saya web untuk mempromosikan sekolah. Nanti akan muncul bukan web pakai W, EB, bukan P. Web. Mana web? Ya, buatkan saya web. Kalau nggak gini aja, buatkan saya web sekolah seperti web Universitas Indonesia. Buatkan saya web sekolah SMK BLK seperti web Universitas Indonesia. Tadi udah saya buat itu. Contohnya bagus sekali. Ada yang udah kebuka belum? Kode-kodenya. Mana? Bukan. Mana? Ada yang berhasil nggak? Ada nggak yang berhasil? Bukan seperti itu. Cari di ChatGPT. Buka ChatGPT. Buka ChatGPT dulu. Mana? Ya, ini bisa dijalanin nggak? Nggak bisa dijalanin ya di handphone kamu ya. Coba tampilannya web. Ya, cari. Tampilannya desktop dulu ya. Tampil desktop dulu. Udah buka ChatGPT. Buatkan saya web web sekolah SMK BLK seperti Universitas Indonesia. Buka. Agak lama memang. Tunggu ya. Kalau udah kebuka, kasih tahu saya. Buka di ChatGPT, buka langsung di Google bisa. Ya, coba dijalanin. Oh, tampilannya desktop dulu. Nggak bisa tampilan desktop. Ini ChatGPT-nya dari Google bukan? Ini apa ini? Nggak tahu. Ini sebenarnya udah bisa. Tapi ada tulisan jalankan nggak? Nggak ada. Ini udah nggak apa-apa. Nanti bisa dijalanin nggak? Nggak ada kodenya. Tadi kodenya kayak si Aura ini. Yaudah, sampai di situ dulu ya. Paham? Semua siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.